menjelaskan apa itu TPKS dan lebih khususnya pelecehan seksual. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih sebenarnya TPKS itu. TPKS adalah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. UU TPKS adalah peraturan hukum di Indonesia yang mengatur mengenai tindakan pidana korupsi, termasuk pencegahan, penindakan, dan pemberantasan korupsi. UU ini bertujuan untuk mencegah praktik korupsi, menegakkan keadilan, serta memberi sanksi tegas kepada pelaku korupsi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan. Banyak kasus sekarang tentang pelecehan seksual yang sedang marak di kalangan remaja ya. Apa sih sebenarnya pengertian pelecehan seksual itu? Pelecehan seksual adalah perilaku atau tindakan yang mengandung unsur seksual yang tidak diinginkan dan menyebabkan rasa tidak nyaman, terhina, atau mungkin bahkan terancam bagi korban. Tindakan ini bisa berupa ucapan, sentuhan, atau perilaku lain yang bersifat seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban. Contoh apa aja sih sebenarnya pelecehan seksual itu? Komentar atau guguran dengan nada seksual, sentuhan fisik yang tidak diinginkan, melihat atau menunjukkan gambar atau video pornografi, lalu yang terakhir mengirimkan pesan atau gambar berunsur seksual tanpa izin. Dampak apa aja sih dari perilaku pelecehan seksual itu? Pelecehan seksual dapat memberikan dampak psikologis, emosional, dan fisik yang serius bagi korban, antara lain gangguan kecemasan, depresi, dan trauma. Lalu yang kedua, rasa malu atau rendah diri. Lalu selanjutnya gangguan tidur, kecemasan sosial, atau stres pasca trauma atau yang bisa dibilang PTSD. Lalu yang terakhir, penurunan kinerja atau kualitas hidup secara umum. Gimana sih cara mengatasi perilaku pelecehan seksual itu? Nah, jika Anda atau seseorang yang Anda kenal mengalami pelecehan seksual, berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi situasi tersebut. Yang pertama adalah menyadari dan mengakui perilaku tersebut. Penting untuk memahami bahwa pelecehan seksual adalah pelanggaran hak asasi manusia dan bukan salah korban. Jika Anda merasa terganggu atau terancam, itu adalah hak Anda untuk merasa demikian. Lalu yang kedua, mengatakan tidak dengan tegas. Jika aman untuk dilakukan, sampaikan dengan tegas kepada pelaku bahwa perilaku mereka tidak diinginkan dan Anda tidak setuju dengan tindakan tersebut. Mengungkapkan ketidaknyamanan Anda bisa mengurangi risiko pelecehan lebih lanjut. Lalu yang ketiga, mencari dukungan. Berbicara dengan seseorang yang Anda percayai, curhatlah, seperti teman, keluarga, atau konselor. Bisa membantu mengurangi beban psikologis. Mereka dapat memberikan dukungan emosional atau memberi saran tentang langkah selanjutnya Anda harus bagaimana. Lalu yang terakhir adalah menjaga bukti. Jika memungkinkan, simpan bukti terkait pelecehan seksual tersebut, seperti pesan teks, email, foto, rekaman suara, atau saksi yang melihat kejadian tersebut. Anda harus simpan itu. Bukti ini bisa sangat membantu jika Anda memilih untuk melaporkan kejadian tersebut. Mungkin kalau misal kalian bingung, aduh ribet banget, harus ini itu, harus surat ini itu, mending lapor aja ke pihak berwenang. Bisa saja. Jika Anda merasa telah menjadi korban pelecehan seksual atau melihat orang lain mengalaminya, penting untuk tahu bagaimana cara melaporkan kejadian tersebut secara tepat. Yang pertama adalah melaporkan ke pihak berwenang, polisi contohnya. Jika pelecehan seksual berlanjut atau membahayakan, Anda bisa melaporkan ke polisi dengan mendatangi kantor polisi terdekat atau menghubungi layanan darurat. Lalu yang kedua adalah laporan online. Beberapa negara atau wilayah menyediakan layanan pelaporan pelecehan seksual secara online, termasuk platform khusus seperti situs web polisi atau polisi pelaporan, aplikasi pelaporan. Lalu yang kedua adalah melapor ke tempat kerja atau institusi. Jika pelecehan seksual terjadi di tempat kerja atau lingkungan pendidikan, Anda dapat yang pertama menghubungi HRD atau Human Resource Department yang bertanggung jawab atas kebijakan ketenaga kerjaan di perusahaan.
Lalu yang kedua adalah melapor ke pihak kampus atau sekolah yang memiliki kebijakan anti pelecehan seksual. Lalu yang terakhir, beberapa perusahaan atau sekolah memiliki saluran khusus untuk melaporkan pelecehan seksual secara anonim. Cara menghubungi layanan dukungan korban. Ini juga bisa nih. Banyak negara memiliki layanan bantuan atau organisasi non-pemerintah yang membantu korban pelecehan seksual. Mereka bisa memberikan nasihat, dukungan psikologis, serta membantu proses pelaporan dan pendampingan hukum. Di Indonesia salah satu organisasi yang menawarkan layanan macam ini. Contohnya adalah Kapan Lagi Universe dan Lembaga Bantuan Hukum atau LBH. Lalu pengaduan kepada Komnas Perempuan. Di Indonesia, korban pelecehan seksual dapat melapor ke Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komnas Perempuan. Komnas Perempuan bekerja untuk membantu korban kekerasan seksual dengan memberikan pendampingan dan mengadvokasi kasus tersebut. Gimana sih caranya mencegah pelecehan seksual itu? Yang pertama adalah pendidikan dan kesadaran. Meningkatkan pemahaman tentang hak-hak pribadi dan penghormatan terhadap batasan tubuh orang lain sangat penting. Pendidikan ini bisa dilakukan di sekolah, tempat kerja, atau komunitas. Lalu yang kedua, kebijakan dan regulasi yang tegas. Institusi atau perusahaan harus memiliki kebijakan yang jelas terkait pelecehan seksual, termasuk prosedur pelaporan dan tindakan disipliner yang tegas bagi pelaku. Lalu yang ketiga, mendorong lingkungan yang aman dan terbuka. Membuat lingkungan yang mendukung keterbukaan dan pengakuan terhadap pelecehan seksual dapat membantu korban merasa aman untuk melapor dan mengurangi insiden yang terjadi. Seperti itu. Lanjut ke kesimpulan. Pelecehan seksual adalah tindakan yang merugikan korban dan melanggar hak asasi manusia. Menghadapi pelecehan seksual membutuhkan keberanian untuk melawan dan mencari dukungan. Melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwenang adalah langkah penting untuk menghentikan pelaku dan mendapatkan keadilan. Selain itu, pencegahan melalui pendidikan dan kebijakan yang mendukung dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi semua orang. Sekian penjelasan saya tentang pelecehan seksual. Terima kasih.